Baik, salam jumpa pada pembahasan materi SQL. Pada video kali ini kita akan membahas tentang subquery. Ya, kita akan membahas tentang subquery. Subquery adalah kemampuan SQL untuk menyisipkan satu buah query ke dalam query lain. Contoh, ada query select yang di dalamnya mengandung query select lain. Seperti itu. Nah, seperti apa contoh-contoh dari subquery? Tunggu sebentar. Nah, pada umumnya tidak ada kondisi khusus kapan kita harus menerapkan subquery atau kapan tidak harus menggunakan subquery. Tetapi jika Anda punya kebutuhan data atau Anda punya sebuah soal gitu ya, misalnya ya, dan soal tersebut atau kebutuhan data tersebut tidak bisa Anda selesaikan dengan satu buah query utuh, maka besar kemungkinan Anda perlu menerapkan subquery. Jadi kalau Anda sudah coba dengan sebuah query biasa, lengkap dengan join, dengan count, dengan having, dengan where, dan ternyata gagal masihan. Hasilnya masih tidak sesuai dengan kebutuhan kita, kebutuhan atau dengan soalnya. Maka besar kemungkinan Anda perlu menerapkan subquery. Nah, pada video kali ini kita akan membahas subquery pada query select. Jadi ada query select yang disisipkan pada query select lain. Nah, seperti yang kita ketahui, query select itu memiliki beberapa klausa. Klausa query select. Apa saja klausanya? Select, from, where, group by, having, dan terakhir order by. Ada 6 buah klausa ini, select from where, group by, having, order by. Ada 6 klausa ini. Nah, subquery bisa kita sisipkan, bisa kita masukkan pada klausa select, pada klausa from, pada klausa where, dan pada klausa having. Bagaimana dengan group by dan order by? Begini, sebatas pengetahuan saya, group by dan order by itu bisa disisipi dengan query select, tetapi tidak umum. Klausa pada query select yang umum disisipi dengan query lain ya select, from, where, dan having. Seperti itu. Oke. Nah, selain query select sendiri, sebenarnya subquery juga bisa diterapkan pada query lain. Misal, insert, update, ataupun delete. Ya, insert, update, ataupun delete. Create itu juga bisa menggunakan konsep subquery. Tapi pada video kali ini yang kita bahas adalah subquery pada klausa select saja. Untuk subquery bentuk yang ada di query lain, misal insert ataupun delete, akan kita bahas pada video-video berikutnya. Oke.
Sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda contoh-contoh penerapan subquery. Nah, misal nih, saya punya sebuah kebutuhan mengambil daftar mahasiswa yang satu kota dengan mahasiswa Bambang. Mengambil daftar mahasiswa yang satu kota dengan mahasiswa Bambang. Nah, dari kalimat sederhana ini, kita harus menerapkan subquery. Kita harus bisa menerapkan subquery. Nah, bagaimana menerapkannya? Begini. Dari kalimat ini, kita ada dua kebutuhan yang sebenarnya harus kita cari. Pertama, kita harus mencari dulu kotanya Bambang. Lalu berikutnya, mahasiswa yang tinggal di kotanya Bambang. Ini adalah kebutuhannya. Jadi, atau dengan kata lain ya, saya bisa bilang seperti ini. Dari kebutuhan awalnya itu, saya pecah menjadi sub-kebutuhan. Seperti ini. Kan satu kota dengan Bambang. Lah, Bambang ini kotanya apa? Dari situ kan baru kita bisa tahu, oh kotanya ternyata Medion. Ya, yang di Medion siapa saja. Oh kotanya ternyata Gresik. Lah yang Gresik siapa saja. Seperti itu. Nah, sekarang kita selesaikan dulu satu persatu sub-kebutuhannya ini. Setelah kita selesaikan satu persatu, kita gabungkan query-nya menjadi query yang utuh. Pertama, kita ambil dulu kotanya Bambang itu apa? Select kota tinggal ya. From mahasiswa where nama depan sama dengan Bambang. Kenapa tabelnya mahasiswa? Karena data mahasiswa disimpan pada tabel mahasiswa. Kenapa kolomnya kota tinggal? Karena kolom pada tabel mahasiswa yang menyimpan kota adalah kota tinggal. Kenapa kondisinya nama depan sama dengan Bambang? Karena tidak ada mahasiswa bernama belakang Bambang. Yang ada adalah mahasiswa bernama depan Bambang. Kita lihat hasil query ini apa. Oh, ternyata hasilnya adalah Surabaya, seperti yang bisa Anda lihat. Mau pembuktian? Caranya seperti ini. Saya coba select all from mahasiswa. Kita buktikan, mahasiswa ada nggak bernama depan Bambang? Ini ada, nama depannya Bambang. Kota tinggalnya apa? Surabaya. Sudah benar kan berarti query-nya? Jadi Bambang ini tinggal di Surabaya. Kita sudah dapat Surabaya. Nah, karena kita sudah tahu kotanya Bambang itu Surabaya, ya kita tinggal buat select name, nama depan, nama belakang, from mahasiswa, where kota tinggal sama dengan Surabaya. Seperti ini. Saya coba jalankan dulu. Sudah dapat. Nah, di sini Bambang pun juga termasuk, berarti hasilnya sudah sesuai. Ya, hasilnya sudah sesuai. Bambang termasuk pada hasil query-nya, berarti hasilnya sudah sesuai. Kan kebutuhannya satu kota dengan Bambang. Nah, Bambangnya masuk, berarti benar sudahan. Itu bukti yang pertama kalau hasil ini benar. Bukti keduanya apa? Nah, kita tahu bahwa
kota tinggalnya Bambang itu Surabaya dari hasil silek ini. Nah, hasil Surabaya ini kita gunakan untuk mengambil mahasiswanya. Berarti sudah benar. Ya. Surabaya adalah hasil silek yang pertama. Kita gunakan pada hasil silek yang kedua. Berarti sudah benar. Seperti itu. Nah, karena kita sudah tahu dua query-nya apa saja, query apa saja yang kita perlukan untuk menyelesaikan kebutuhan ini, kita sudah tahu query apa saja yang kita perlukan untuk menyelesaikan kebutuhan ini, maka kita tinggal lakukan proses terakhir, yaitu kita buat query utuhnya. Query utuhnya. Query utuhnya seperti apa? Nah, saya copy dulu query kedua. Seperti ini. Lalu, ya query kedua saya copy. Lalu, tadi kotanya Bambang kan Surabaya. Nilai ini kan? Nah, nilai Surabaya ini kita dapatkan dari query yang pertama. Nah, berarti kita bisa seperti ini, kurung buka, kurung tutup. Nah, seperti ini. Bagaimana sekarang kita membuktikan hasil query-nya ini benar atau tidak? Hasil query yang gabungan ini benar atau tidak? Gimana cara membuktikannya? Sederhana. Berdasarkan kebutuhan soal ini, mengambil daftar mahasiswa yang satu kota dengan Bambang, sebenarnya kita sudah punya jawabannya sebenarnya. Di mana jawabannya? Di query yang kedua ini. Di query yang kedua ini. Kotanya Bambang apa? Surabaya. Berarti kan kota tinggal sama dengan Surabaya. Sudah ketemu, sudah benar. Berarti kalau query ini saya jalankan, query ketiga ini saya jalankan, hasilnya harus sama dengan query kedua. Hasilnya harus sama dengan query kedua. Kalau sama, berarti jawaban kita sudah benar. Saya jalankan, Anda perhatikan baik-baik ya. Paling tidak 3 atau 4 baris pertama, saya jalankan. Nah, tidak ada yang berubah, tidak ada baris yang berubah. Berarti untuk kebutuhan pertama mengambil daftar mahasiswa yang satu kota dengan Bambang, kita sudah punya jawabannya, yaitu ini, query ketiga ini. Query ketiga ini. Oke. Sedikit penjelasan, ya, sedikit tambahan penjelasan. Kenapa kok ketika kita nggak jalankan query ketiga ini, kenapa ketika kita jalankan query ketiga, hasilnya bisa sama dengan yang query kedua? Padahal di sini ada dua silek 1, silek 1. Kenapa bisa seperti itu? Penyebabnya sederhana. Ketika Anda membuat subquery, ketika Anda menerapkan subquery, ada query parent ini, ada query child-nya. Atau bahasanya lebih sederhana lagi seperti ini. Ada query luarnya, outer, ada query dalamnya atau inner. Ketika Anda menerapkan subquery, query inner selalu jalan lebih dulu. Query inner selalu jalan lebih dulu. Jadi yang di dalam kurung itu pasti jalan lebih dulu. Kita ambil dulu select kota tinggal from mahasiswa where nama depan Bambang. Hasilnya Surabaya. Nah, hasil Surabaya ini barulah digunakan untuk query outernya, untuk query luarnya, kota tinggal. Kota tinggal sama dengan Surabaya. Lalu, pada contoh pertama ini, kita sudah membuat sebuah query pada klausa where.
kita sudah menerapkan subquery pada klausa where. Ya, where kota tinggal sama dengan select. Nah, kuncinya di situ. Oke, sekarang saya mau buat contoh kedua. Kasus kedua ya, untuk penerapan subquery. Contoh kedua itu seperti ini. Saya mau mengambil bagian, data bagian yang rata-rata gajinya di bawah rata-rata gaji seluruh karyawan. Nih, contohnya seperti ini. Bagian SAT A, rata-ratanya 3.300 gini aja. Bagian B, rata-ratanya 200. Bagian C, rata-ratanya 100. Misal seperti ini. Nah, ternyata rata-rata karyawannya, rata-rata semua karyawan, asumsikan bagiannya tidak hanya ABC, ada bagian D, E, dan seterusnya. Rata-rata semua karyawannya itu ternyata berapa? 500. Maka bagian A, B, dan C memiliki rata-rata di bawah rata-rata karyawan. Seperti ini. Ya, maksud soalnya itu seperti ini, jika Anda bingung kata-katanya. Nah, saya mau mengambil bagian-bagian apa saja yang rata-ratanya di bawah rata-rata seluruh karyawan. Seperti itu. Nah, berarti dari sini kita perlu dua sub kebutuhan lagi. Kita bisa pecah-pecah lagi. Yang pertama adalah kita harus tahu rata-rata gaji seluruh karyawan. Setelah tahu rata-rata gaji seluruh karyawan, kita ambil bagian dengan rata-rata di bawah rata-rata karyawan. Seperti ini, ada dua kebutuhan ini. Nah, sama seperti tadi juga, kita jawab satu persatu dulu. Kunci dari subquery adalah ketika ada sebuah kebutuhan dan Anda bisa pecah-pecah kebutuhan itu, ya Anda pecah-pecah dulu saja. Barulah Anda gabungkan. Anda gabungkan di belakang. Seperti itu. Saya lanjutkan dulu. Mengambil rata-rata gaji seluruh karyawan. Kelihatan ya, saya tidak perlu membahas banyak tentang tabel-tabelnya. Saya yakin Anda sudah hafal, sudah tahu, karena tabel ini kita sudah gunakan sebanyak 7 pertemuan. Nah, select average salary from employees ya. Ini untuk rata-rata gaji seluruh karyawan, hasilnya berapa? Saya round saja dulu. Seingat saya hasilnya komanya banyak. 6461,83. Ini adalah rata-rata gaji seluruh karyawan. Saya kasih tanda sini. 6461,83. Nah, karena kita sudah tahu 6461,83 ini rata-rata gaji karyawannya, sekarang kita ambil untuk tiap bagiannya. Select department name, average salary, ya. Karena ini ada dua tabel, kita harus join ya. From employees, join departments using department ID. Karena ini ada group function, lalu ada kolom lain selain group function. Ada group function lalu ada kolom lain selain group function, maka ada group by department name, barulah having ya. Ingat, kondisi dari group function tidak diletakkan di where,
tapi di having. Having average salary di bawah, nah tadi berapa? 6461,83. Seperti ini. Ups, maaf, ada yang sepertinya kurang. Using department ID, group by department name, having average salary. Oh, maaf, komanya salah, harusnya pakai titik. Lalu, seingat saya juga ada yang panjang lagi, di sini saya kasih round. Round, koma 2. Nah, ini adalah daftar bagian yang rata-rata gaji pada bagian tersebut di bawah rata-rata gaji karyawannya. Rata-rata gaji karyanya berapa? 6463. Anda bisa lihat tidak ada yang di atas atau sama dengan 6461. Sorry, bukan 6463, 6461. Seperti itu. Nah, sama juga seperti di contoh pertama, 6461,83 ini adalah hasil dari query pertama, hasil dari query ini. Maka kita tinggal gabungkan. Kita buat query utuhnya sekarang. Sama seperti tadi juga, kita ambil dulu query yang kedua sampai sini. Nah, ini 6461 ini kan adalah hasil query pertama. Ya kita copy query pertamanya. Kita copy tanpa titik koma ya, tanpa titik koma. Baru dikasih titik koma di belakang. Kita bandingkan, Anda lihat hasilnya sama apa enggak? Nah, hasilnya masih sama. Hasilnya masih sama, berarti query ini juga sudah benar. Query ini juga sudah benar. Ya. Pembuktiannya di mana? Ya sama seperti yang pertama juga. Kan kita mau mengambil yang rata-ratanya di atas seluruh karyawan. Nah, seluruh karyawan berapa? 6461. Nah, berarti kita ambil rata-ratanya yang di bawah 6461. Kenapa pakai having? Karena rata-ratanya kan harus pakai group function. Karena rata-ratanya pakai group function, maka kondisi rata-rata berarti menggunakan having. Seperti itu. Nah, karena sudah punya dua-duanya, hasilnya sama kan? Ya sudah, kita tinggal gabungkan. Query kedua kita masukkan dulu, kita ambil dulu. Lalu, nilai dari query pertama yaitu 6461 ini, kita gantikan dengan query-nya seperti ini. Pada saat dieksekusi pun, seperti yang tadi saya bilang, ada query inner, ada query outer. Query innernya jalan dulu, select round bla 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 bla, jalan dulu. Selesai kan? Baru jalankan yang ini, yang outernya. Seperti itu. Oke. Sebagai contoh terakhir untuk untuk video kali ini, saya akan buat satu contoh lagi. Oh iya, saya lupa bilang. Di contoh pertama tadi, subquery diletakkan pada klausa where. Pada contoh kedua ini, subquery diletakkan pada klausa having. Seperti itu. Nah, di contoh ketiga, saya akan coba taruh di tempat yang berbeda. Seperti ini. Contoh 3. Saya mau mengambil daftar karyawan dan daftar karyawan pada jabatan sales representatif beserta dengan selisih gajinya. Selisihnya dengan apa? Dengan batas atas gaji
jabatan sales representative. Seperti ini. Maksudnya kayak gini. Setiap jabatan pada database HR ini, pada user HR ini, setiap jabatan disimpan pada tabel jobs. Ya, setiap jabatan disimpan pada tabel jobs. Saya tunjukkan dulu. Nah, Anda bisa lihat pada setiap jabatan di tabel jobs ini ada yang namanya min salary dengan max salary. Min salary itu apa? Max salary itu apa? Fungsinya buat apa? Begini contohnya. Kita punya jabatan sales manager. Min salary-nya 10.000. Berarti kalau karyawan jabatannya manajer, gajinya tidak boleh di bawah 10.000. Itu maksudnya min salary. Sama juga dengan max salary-nya. Berarti kalau karyawan jabatannya sales manager, gajinya tidak boleh melebihi 20.000. Seperti itu. Atau kalau saya boleh simpulkan, jika seorang karyawan jabatannya sales manager, berarti karyawan tersebut gajinya harus di antara 10.000 dan 20.000. Di sini 20.080. Nah, tujuan query saya yang sekarang adalah yang ini, sales representative ini. Selisihnya gajinya karyawan dengan jabatan sales representative ini dengan batas atasnya berapa? Selisihnya berapa dengan batas atasnya itu? Nah, kolom max salary maksudnya. Kita tidak bicara nominal ya, karena di sini kita akan melakukan subquerying dulu. Kita akan melakukan subquerying dulu. Oke, kita buat query-nya. Seperti biasa, saya tidak akan bosan-bosan bilang tentang sub kebutuhan. Karena kenapa? Ketika kita bicara subquery, hal ini sangat perlu Anda ketahui. Agar apa? Agar Anda tidak bingung. Kok tidak bisa? Oh, berarti jangan-jangan bisa dipecah query-nya. Nah, ketika Anda bisa memecah query-nya, Anda tahu mana dulu yang Anda kerjakan. Ya. Setelah Anda kerjakan satu, hasil query pertama Anda masukkan pada query kedua. Anda lakukan seterusnya sampai Anda menemukan jawaban atau hasil yang cocok dengan kebutuhan Anda. Seperti itu. Nah, pada query ini, pada contoh ketiga ini, ada dua buah sub lagi yang bisa kita buat. Pertama, batas atas gaji jabatan sales rep itu berapa? Batas atasnya berapa? Berikutnya adalah daftar karyawan beserta selisihnya. Seperti itu. Sama seperti tadi. Select max salary from jobs where job ID sama dengan SAREP. Kita lihat berapa hasilnya. Saya tahu sih Anda sudah bilang, bisa bilang 12.008. Kita buktikan. Oke, benar, 12.008. Batas atas dari gaji untuk jabatan sales representative adalah 12.008. Berikutnya kita buat query-nya untuk ininya, query untuk ngambil selisihnya. Select employee ID, last name, salary, lalu 12.008 dikurangi salary. Kan kita pengen tahu selisihnya. Ya. Karena 12.008 ini batas atas, berarti batas atas dikurangi dengan kondisi sekarang. Gajinya yang asli berapa? Baru kita tahu selisihnya berapa. S selisih. From employees
where job ID sama dengan SAREP. Seperti ini. Saya jalankan lagi. Nah, sekarang kita buktikan. Anda perhatikan baik-baik. Max salary atau batas atas dari SAREP itu 12.008. Kita lihat. Taker, gajinya 10.000, selisihnya 2.008. Benar ya? Sudah benar? Sudah benar ya? Karena kenapa? 12.008 dikurangi 10.000 hasilnya adalah 2.008. Hall 9.000 gajinya. Selisihnya 3.008. Juga sudah benar karena selisihnya sudah pas. 9.000 tambah 3.008 adalah 12.008. Dan seterusnya. Nah, kita sudah bisa dapatkan data karyawan beserta selisihnya. Ya, sama seperti dua contoh sebelumnya. Query utuh lagi kita buat, query utuhnya. Nah, query kedua kita ambil, karena query kedua itu normalnya menjadi query inner. Query outer, bukan query inner, query outer. Query kedua selalu menjadi query outer. Begini ya, ada satu hal yang mungkin saya perlu garis bawah dan bold ya, huruf besar warna merah sekalian. Query yang menjadi query outer, query yang paling luar pada penerapan subquery adalah query terakhir dari kebutuhan-kebutuhan Anda, query terakhir. Ya. Dari tadi, dari 3 contoh ini, query saya ketika saya pecah kebutuhannya, query saya itu hanya 2, query pertama dan query kedua. Nah, karena query kedua ini adalah query terakhir, maka query terakhir ini yang menjadi query outer, query pertama yang menjadi query inner. Seperti itu. Umumnya adalah query terakhir. Oke. Sekarang kita ganti. 12.008 adalah hasil dari select yang pertama ini. Maka kita masukkan selectnya. Oh, bisa ya masuk dalam ini dalam klausa select bisa seperti yang saya tuliskan tadi di awal. Nah, ini saya jalankan. Perhatikan ya, hasilnya harusnya tidak berubah. Sip, hasilnya tidak berubah. Oke. 3 contoh sudah saya tunjukkan kepada Anda sekaligus untuk mengakhiri video kali ini. Subquery, inti dari subquery adalah seperti tadi saya bilang, jika Anda mencoba mengerjakan sebuah kebutuhan atau sebuah soal misalnya, dan ternyata tidak bisa Anda kerjakan dengan satu query saja. Setelah Anda coba-coba dengan having, dengan count, dengan function lain, dengan join, Anda tidak bisa, ternyata masih maka bisa jadi Anda perlu subquery untuk menyelesaikan hal tersebut, untuk menyelesaikan soal tersebut. Lalu, untuk mengerjakan subquery, tipsnya adalah Anda pecah-pecah dulu. Anda kerjakan secara bertahap, seperti 3 contoh saya ini. Dengan mengerjakan secara bertahap seperti ini, Anda akan tahu mana yang akan menjadi inner, mana yang akan menjadi outer dari query-nya sendiri. Mana yang menjadi query paling luar, mana yang menjadi query paling dalam. Seperti itu. Masalah peletakan, kok mau diletakkan di klausa select, di klausa where, di klausa having, itu tergantung pada kondisinya atau tergantung pada kebutuhannya. Tidak bisa kita serta-merta langsung meletakkan, Pak ini taruh di select. Kalau soalnya ternyata tidak minta seperti itu. Jadi tidak bisa kita menentukan letakkannya di mana, tergantung pada soalnya. Seperti itu. 3 contoh sudah saya tunjukkan kepada Anda. Untuk contoh-contoh lainnya akan saya tunjukkan pada video-video berikutnya. Oke.
Semoga video kali ini berguna untuk proses pembelajaran Anda.